ketika Allah mengajari Taurat dan Injil kepada Nabi Isa, ternyata yang disampaikan Nabi Isa bertentangan antara Taurat dan Injil. Tidak mungkin. Karena yang ngajari Taurat Nabi Isa Allah, yang ngajari Taurat Injil, yang ngajari Injil adalah Allah. Maka pasti pemahaman itu akan sama antara apa yang tertera dalam Taurat dengan apa yang tertera dalam Injil. Kalau di Taurat Tuhan tidak kelihatan, maka seharusnya di Injil juga sama, karena yang ngajari satu Tuhan itu. Begitu. Misalnya di Taurat ada kata-kata begini, barang siapa yang melihat aku maka dia akan mati. Kata Tuhan, ya kata Tuhan di dalam Taurat, yang melihat Tuhan akan mati. Terbukti nggak? Terbukti. Siapa? Musa. Musa nggak bisa lihat Tuhan. So'iko kalau dalam Al-Quran, langsung pingsan kan? Bagaimana kemudian Tuhan yang dilihat, maka yang melihat mati? Ternyata di perjanjian baru, yang melihat Tuhan, Tuhannya yang tewas. Kan terbalik gitu loh. Kok bisa? Masa Tuhan ngajari Nabi Isa begini? Nanti di Taurat yang melihat aku akan mati, tapi di Injil nanti saya yang akan mati kalau dilihat. Kan enggak. Ini kan enggak sama itu ajarannya. Harus sama, karena yang mengajari adalah Tuhan yang sama gitu loh. Mungkin itu dulu mukadimah dari saya. Sekian, terima kasih. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran. Idolaku Ustadz Wafi. Masya Allah. Ini ada Kristen atau Muslim nih? Glenn Dimara? Kristen atau Muslim? Halo? Saya Kristen tapi ingin dengar saja. Enggak mau bertanya apa? Ini Ustadz saya. Ini ada dua Ustadz, ini Ustadz Filipus mantan pendeta. Kalau ini sorry. Enggak, maksudnya pesantren Wonogiri kan? Gimana? Sidogiri. Iya. Sorry Sidogiri. Oke. Ente mau bertanya atau mau ditanya ini? Silakan bertanya aja sepuasnya sama Ustadz Wafi. Mau bertanya Islam, beliau ahlinya. Silakan, brother. Nah, oke. Ya, silakan kalau mau bertanya. Ingin tanya, kalau di Islam itu Tuhannya Muhammad sama Allah ya? Anak buah Edis nih, Ustaz. Silakan, Tad. Itu pertanyaan yang jawabannya itu sama Abang. Begini, Mas. Di dalam Islam itu Tuhannya itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu utusan manusia, bisa mati, gitu loh. Beda dengan Bible. Kalau Bible kita akui teman-teman Kristen mengatakan Allah itu Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, jumlahnya 3. Kalau di dalam kekristenan, tapi beda dengan Islam. Kalau di Islam, Nabi Muhammad itu utusan. Gitu, Bang. Kalau di Islam Tuhan ada berapa, Bang? Ada 2. Satu, Bang. Di mana Islam pernah menerangkan Tuhan ada 2, Bang? Abang pernah diskusi sama abangnya di situ? Waduh, ini cuma wartawan rupanya kayaknya. Edis itu tidak pernah bisa menunjukkan satupun data bahwa Nabi Muhammad pernah disebut Tuhan. Gak akan ada. Bahwa Nabi Muhammad pernah disebut Tuhan dalam Islam, tidak akan ketemu. Edis itu ngomong gak ada datanya. Kalau Yesus disebut Tuhan, kemudian Bapak disebut Tuhan, Roh Kudus gak pernah disebut Tuhan. Roh Kudus gak pernah disebut Tuhan. Tapi dituhan-tuhan kan. Itu namanya ajaran mengada-ngada, Bang. Tidak pernah ada tertulis. Pernahkah Abang melihat tulisan dalam Bible Roh Kudus itu adalah yang disembah juga? Kan gak ada. Ada, Bang, tapi saya sudah lupa di ayat. Dulu gak tahu, sekarang lupa, Bang. Ya, nggak ada, Bang. Cari sampai hari kiamat, Bang. Nggak akan pernah ada Roh Kudus itu disembah. Nggak ada, Bang. Kalau ada, tampilkan datanya kepada kita, Bang. Satu aja. Tampilkan datanya.
Oh, datanya Roh Kudus. Ini aku kasih jaminan ke kamu, Mas Glenn. Mas Glenn, aku kasih jaminan ke kamu. Kalau Edis bisa buktikan bahwa Nabi Muhammad adalah bagian dari Tuhan dan setara dengan Tuhan atau salah satu dari Tuhan, bantu Ustadz Wafi, Ustadz Nandar dan seluruh apologet Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Ada bukti, datanya valid, Al-Qur'annya berbunyi demikian, hadisnya semua tafsiran mengatakan begitu. Saya berjanji kepada Anda, saya akan murtad lagi. Bagaimana? Ekstrim nggak? Tadi abang bilang apa? Ya putus-putus ya saya ya. Gini bang, kalau ada datanya dari Al-Quran dan dari hadis-hadis sahih ya, sahih yang diakui oleh ulama ya, bukan hadis bikinan Paman Sam ya, bukan. Hadis-hadis sahih yang diakui oleh 4 mazhab, bahwa di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu ternyata ada ayat dan ada hadis yang berkata bahwa Nabi Muhammad bagian dari Tuhan, bagian dari Allah, atau salah satu dari Tuhan, atau salah satu dari sifat keilahian Allah, maka saya akan murtad lagi. Cukup ekstrim nggak? Kalau orang Islam lain nggak berani bicara begitu. Kenapa? Karena kemurtadan itu nggak boleh dimain-mainin, gitu loh. Tapi saking yakinnya saya jamin dengan murtadnya saya. Saya juga akan berjanji puluhan orang yang saya mualafkan akan saya ajak kembali. Asal datanya valid. Siap. Makasih Ustadz Bilipos tangannya. Luar biasa. Lanjut Ustadz Wafi. Ini ada 2 Kristen nih, Monik sama Glenn Dimara. Ingat saya mah di sini hanya host ya. Di sini ada Ustadz Bilipos sama Ustadz Wafi. Silakan Ustadz Wafi. Ya apa yang mau didiskusikan? Saya izin tutup kamera karena bukan saya. Ya nggak apa-apa. Silakan Ustadz Bilipos. Saya izin tutup kamera karena jaringanku. Ya jaringanku merah dari tadi. Jadi kita diskusi percuma karena sahabat kita dari Kristen tidak memahami kitabnya sendiri gitu loh. Syarat berdiskusi minimal Anda paham kitab Anda dulu, baru kita akan berdiskusi. Bagaimana kemudian akan ada perdiskusian teman-teman dari Kristen nggak paham kitabnya sendiri? Kalau saya belajar Al-Quran bukan hanya dari terjemahan, dari bahasa Arab juga, di bahasa aslinya. Maka lucu nanti kalau teman-teman Kristen bahasa asli Bible juga tahu kan gimana mau diskusi kan? Apakah Mas Glenn dan Mas Monik pernah belajar bahasa asli dari Bible? Itu mic-nya dibuka. Kalau Mas Monik mic-nya dibuka itu. Saya yakin nggak. Wong Masa dokter ini? Nah, Oke. Selamat malam ya. buat Bang Nandar, Bang Ustadz Wafi. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dari tadi ini saya belum mengikut terlalu jauh ya, belum masuk terlalu jauh di live ini. Hanya tertarik aja. Gimana? Apa Anda mau berdiskusi dengan Islam? Untuk berdiskusi sih bukan berdiskusi. Hanya sekadar mau nanya. Jika Nabi Muhammad itu adalah utusan dari Allah, kenapa bisa dia berbuat banyak-banyak kalau menurut kita sih satu kesalahan gitu, banyak kesalahan gitu. Apa? Coba satu aja kesalahan Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad kan pernah menikahi anak di bawah umur. Nah itu kan kalau menurut logika manusia kan itu kan
satu hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi, apalagi dia seorang nabi. Oke, Bapak pernah tahu nggak aturan menikah di bawah umur di zaman Nabi Muhammad itu tidak diperbolehkan, dan batas umurnya sampai berapa? Ada nggak Bapak data? Kalau untuk data sih tak ada aku data. Hanya kalau menurut logika saya sih, Logika. iya nggak masuk kalau seorang anak kecil dinikahi. Nah, sekarang perbandingannya kayak gini. Seandainya kita semua ini yang ada di dalam room ini, termasuk Bang Nandar, termasuk Ustadz Wafi, kita ada di zaman itu. Semisalnya kita ada Susah, di zaman Mas. itu. Susah, karena emasnya nggak pakai data gitu loh. Coba emas ada data begini. Dulu di abad ke-7 ada aturan ya, atau peraturan yang memang secara adat tidak pantas menikahi anak umur 6 tahun misalnya. Oke, keren itu kalau ada datanya. Kenapa saya minta data? Karena sejarah, ingat Mas ya, yang Mas tanyakan itu tidak tertulis dalam Al-Quran. Biasanya teman-teman Kristen ketika ditanyakan sesuatu yang gak tertulis dalam Bible, mereka mengatakan, oh itu kan gak tertulis di Bible, kita tidak wajib beriman. Nah, yang Anda tanyakan itu yang pertama, tidak tertulis dalam. Siapa noise ini? Nah, yang kedua Mas, ibu dari Tuhan Mas sendiri, Maria, dinikahi ketika umurnya masih 11 tahun oleh Yusuf yang umurnya 90 tahun. Itu jauh lebih parah, bayangkan. Sayyidah Maryam itu orang yang mulia, ibu Yesus, orang yang mulia, bahkan Islam pun tidak boleh menghujat beliau karena beliau adalah orang yang suci. Beliau dinikahi oleh Yusuf bin Ali, ya, Yusuf anak bin Eli kalau di dalam Lukas itu. Dinikah ketika Yusuf umur 90 tahun dan ibu Tuhan Anda umurnya masih 11 tahun. Itu jauh lebih parah. Apakah dulu ada aturannya? Nggak ada. 1. 2. Rifqoh itu istri dari Ishak. Diceritakan di dalam perjanjian lama bahwa Ishak bin Ibrahim menikah dengan istrinya Rifqoh ketika Rifqoh umur 3 tahun, atau Rebekah dalam bahasa Inggris, Ribkah 3 tahun, Ishak ketika itu umur sekitar 36 tahun, belum menginjak kepada 40 tahun. Apakah dulu ada aturan? Tidak etis lah. 2. 3. Raja Richard, Raja Kristen Richard di Inggris, menikah anak di bawah umur 7 tahun. Dia seorang raja, istrinya banyak lagi. Raja, apakah raja Islam? Bukan, raja Kristen. Nah, ketika aturan itu tidak ada, gak pernah ada data aturan itu, jangan kemudian Anda menggunakan logika dalam sebuah sesuatu yang Anda gak paham di dalamnya. Jangan Mas, jangankan di dulu ya, daerah dulu, sekarang saja di daerah sekarang Indonesia, sehingga susah Mas ketika kita mau menghukumi sebuah kejadian, tapi kita tidak ahli di dalamnya. Kita membuat aturan baru yang keluar dari logika kita, dan logika kita itu tidak pernah ada pembenarannya dalam sebuah aturan negara misalnya. Kan susah. Gimana kira-kira tanggapannya Mas Munik? Ya, masuk akal sih, tapi ada sedikit rasa kejanggalan di situ ketika anak di bawah umur dilatih untuk menikahi seorang yang dewasa. Kalau menurut saya itu ada. Atau gini aja gampangannya Mas, di Bible harus umur berapa menikah? Coba sebutkan satu ayat saja. Kalau di Bible tidak ada ini menentukan umur berapa. Aturan umur aja gak ada di Bible. Hanya kalau menurut saya itu
Kalau berbicara tentang pernikahan, tetapi dengan anak yang di bawah umur itu harusnya dihilangkan tradisi seperti itu. Itu menurut saya, dan itu maksud saya. Nah, menurut saya ada datanya berarti ya? Iya, karena maksud saya pembicaraan saya di sini itu begini. Mungkin tradisi yang seperti ini nih mungkin berangsur-angsur berkurang, berangsur-angsur hilang, bahkan punah, itu bakal lebih bagus kan gitu. Iya, menurut Abang. Tapi ternyata fakta yang terjadi, Bang, Bible tidak pernah menyebutkan aturan menikah harus umur berapa. Sehingga menurut teman-teman Kristen biasanya, teman-teman Kristen kan selalu mengatakan begini, kalau gak tertulis dalam Bible, maka kita tidak wajib beriman. Nah, berarti sesuatu yang tidak tertulis dalam Bible itu bisa jadi legal, bisa jadi ilegal. Aturan umur berapa itu nggak ada di dalam Bible. Beda dengan Al-Quran, Bang. Al-Quran, Bang, yang kemudian menjadi ilmu fiqh, menjadi ilmu usul fiqh, menjadi ilmu kaidah fiqh, ada aturannya, Bang. Dalam ilmu fikih, aturan anak minimal menikah itu harus sudah haid. Haid itu apa? Keluar darah merah yang menunjukkan sel telur di dalam rahim itu sudah bisa berbuah, sudah bisa menampung sperma. Itu minimal harus sudah haid ya, menstruasi bahasa sekarang. Nah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Rasulullah, akadnya ketika beliau umur 6 atau 7 tahun, tetapi kumpul satu rumah, wabana biha fitis sinin. Ketika kumpul berumah tangga bersama Rasulullah itu ketika beliau umur 9 tahun. Di dalam data kedokteran, minimal anak bisa keluar darah menstruasi ketika umur 9 tahun. Berarti Rasulullah berumah tangga bukan dengan anak kecil, Bang, tapi anak yang sudah dewasa. Karena menurut ilmu kedokteran disebut dewasa ketika seorang perempuan sudah keluar darah menstruasi dan minimalnya umurnya 9 tahun. Dan Rasulullah berumah tangga satu rumah berkumpul dengan Sayyidah Aisyah ketika Sayyidah Aisyah umur 9 tahun. Berarti menurut kedokteran ini sudah dewasa karena sudah menstruasi. Maka tidak betul ketika dikatakan Rasulullah berpasangan berumah tangga dengan anak yang di bawah umur, karena istilah dalam sains saja dia sudah dewasa karena sudah keluar darah haid. Wanita kalau sudah keluar darah haid berarti dia sudah bisa hamil. Kalau anak kecil tidak bisa, Bang. Kalau sudah keluar darah haid berarti dia sudah bisa hamil. Sel telur yang ada dalam rahimnya sudah bisa berproses. Begitu, abangku. Ada tanggapan? Tapi waktu menikah, Duh, mana orangnya? Ini aja Ustaz. Kemana dia? Silakan, Ray. Mental Nanya kayaknya. Ustadz, ada Assalamualaikum, Unirifa. Assalamualaikum, Munirifa. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Wafi. Assalamualaikum. Mayunatan Anda dan Pelipus. Silakan dilanjut Ustaz. Izin relay di YouTube ya Ustaz. Judulnya Ustaz Wafi menginjili. Silakan Uni dibantu di Bukan menginjili, Uni membiblos. Moderator. Ya membiblosi ya. Aku moderator ya Ustaz. Silakan. Oke teman-teman non muslim, kesempatan kalian bertanya tentang Islam dengan para guru kami, diantaranya Ustadz Wafi. Mohon kalian bertanya saja kalau awam. Seandainya kalian memang memiliki ilmu tentang agama kalian boleh menjelaskan ke Ustadz Wafi, maka kalian boleh diskusi dengan Ustadz Wafi. Tapi kalau kalian tidak kredibel, tidak memiliki ilmu sama sekali, maka bertanya saja. Re 2608, silakan bertanya saja. Ya saya tadi mendengar itu Bang, dari Bang Wafi nih yang menceritakan tentang pernikahan Muhammad itu Bang. Ya saya lebih penasaran Bang, soalnya Abang kan tadi itu bilangnya bahwa di Inggris atau di mana itu yang menikahi anak usia berapa tahun. Nah raja yang menikahi anak usia berapa tahun. Kan gini Bang, konteksnya seorang raja dan nabi kan beda Bang. Betul nggak? Ada aturannya? Ada nggak datanya?
Kalau raja bukan ada raja ada datanya boleh, bang, gini anak bang, di bawah bukan umur. ada datanya Kalau- bang. Maksudnya kalau nabi begini, nggak boleh. Aturannya abang kan meyakini bahwa nabi itu adalah utusan Allah, betul nggak? Tunggu dulu, sampai punya data nggak pembeda? Kalau nabi nggak boleh, kalau raja boleh, ada nggak aturan seperti itu? Bukan maksudnya nabi boleh, raja nggak boleh, bukan itu bang. Maksudnya begini bang, apakah abang tidak keliru juga? Masa sih seorang nabi yang abang pun percayai bahwa dia adalah utusan Allah itu menikahi seorang anak yang berusia 9 tahun? Dan abang jangan menyamakan dengan raja, beda. Statusnya Iya. beda bang. Seorang nabi Anda utusan Allah dengan membedakan itu, raja Anda pakai yang ada data seorang apa, Bang? raja itu beda statusnya bang. Bang, Anda membedakan itu apa datanya? Loh, bukan apa datanya bang. Yang membedakan itu, abang sendiri meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah. Berarti kalau dia seorang utusan Allah yang terpilih, memberikan yang terbaik dong, bukan sebaliknya. Kalau raja kan itu beda, konteksnya beda bang. Raja Gitu itu loh, Bang. harus ikut nabi nggak? Raja harus ikut nabi. Dalam hal aturan agama, menikah, sholat, dan lain sebagainya, raja itu ikut nabi nggak? Apa dia punya aturan sendiri dari Tuhan? Nah kalau raja kan mana dia mau buat apa, kita kan nggak tahu arahnya kemana. Tapi Enggak, nabi yang maksudnya, sebaliknya Bang, gini loh bang. dalam hal Gini, agama. ya, gini Ya, loh bang. dalam hal agama, Saya tertarik raja sih itu bang. panutannya Tapi siapa? gini loh, yang lebih pantas, yang lebih wajar tuh seorang nabi memberikan contoh yang baik. Bang Bang. Re, izin Bang Re, Anda kalau bertanya kan dijawab. Ya. Iya. Kalau Anda ingin menunjukkan ketidaksukaan Anda itu harus pakai data, jangan pendapat pribadi karena pendapat Anda tidak terhitung sebagai sesuatu yang harus diterima di sini ya. Kalau mau Ya, pakai aspek siap-siap, moralitas, benar. bawakan aspek moralitas. Silakan bertanya, biarkan guru kami menjawab. Kalian mendengarkan dulu. Kalau mau membantah, pakai literatur. Kalau tidak, tidak perlu membantah dari ketidaktahuan Anda ya. Silakan. Ya, maksudnya gini Bun. Bang Oke, ini Nanda, menurut, maaf juga, sorry. Wikipedia. Maksudnya gini, bukan saya membantah Bang Ray. si Bunda, tapi gini loh, lebih logikanya maksudnya saya berpikir seperti itu Bun. Oh, Karena kan tadi saya biarkan sempat dulu dengar, Ustadz, saya ya sempat biarkan dengar Ustadz tadi Wafi menjawab. Bang Wafi Ray. itu, ya siap. Bang Ray, biarkan Ustadz Wafi menjawab dulu dan mengkonfirmasi bagaimana logika Anda, karena logika kalian itu belum tentu benar. Ya, kan Anda di sini konteksnya kita ilmu di sini bukan. Kalau Anda mau memaksakan paradigma Anda yang keliru, Anda pernah belajar ilmu antropologi nggak? Dari kata antropos dan Pernah logos, dengar, ilmu pernah tentang dengar, Bu. manusia. Ini Nggak, bentar Bang Filipus, bentar. Saya tanya, Anda pernah Ini belajar dari ilmu pakar antropologi? antropologi. Bentar Bang Filipus, sabar. Saya tanya, Anda pernah belajar ilmu antropologi? Kalau Anda tidak pernah belajar ilmu antropologi, brother, jangan Anda mengkritisi sesuatu yang bukan keahlian Anda. Ya, biarkan Bukan Ustadz begini. Wafi menjelaskan. Bang Ray, Ya, Anda ya, dengarkan paham, dulu. paham. Nanti Ustadz Ya, Wafi siap. akan menjelaskan sedetail mungkin kepada Anda. Banyaklah mendengarkan dan bersabar, Bang. Ya, kami juga belajar di sini. Jadi jangan buang waktu kami di sini juga, oke? Lanjut ya. Silakan bertanya aja. Ustadz Wafi, silakan Gus. Ya, jadi begitu ya. Sejauh ini memang kita selalu berdiskusi dengan teman-teman Kristen itu nggak pakai data. Mereka mengkritik Rasulullah, mereka mengkritik seorang nabi. Tidak membawakan data, teman-teman. Itulah faktanya. Sampai detik ini mereka selalu mengatakan, menurut logika saya, menurut pemikiran saya ini nggak pantas. Ya kalau menurut saya, Anda siapa? Pertanyaannya kan begitu. Apakah Anda itu lulusan doktor profesor tentang agama perbandingan atau tentang siapapun Anda? Kan tidak. Dan apakah Anda punya karya dalam meneliti sebuah tema kedokteran, pernikahan dan lain sebagainya? Kan enggak. Itu susahnya kita mau berdiskusi dengan orang yang nggak bawa data, lalu dia mengatakan menurut saya itu nggak pantas. Lu kamu siapa emangnya? Apakah pendapat Anda itu adalah otoritas kekristenan? Kan tidak. Apakah pendapat Anda itu berpengaruh dalam agama Anda? Kan tidak. Sehingga cara paling maksimal, cara paling objektif dalam berdiskusi, bawakan data. Misalnya pada abad ke-7
Aturan kepemerintahan di saat itu tidak pantas, kurang adab, kurang akhlak ketika anak yang umur segini menikah dengan umur segini. Keren kalau ada seperti itu. Atau di dalam Bible tertulis syarat orang menikah umurnya segini. Keren kalau ada aturan umur. Nyatanya sampai detik ini, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru atau bahkan perjanjian modern, tidak pernah ada aturan harus umur berapa dalam menikah. Di dalam Bible tidak ada itu. Sehingga dalam fakta sejarah, Yusuf menikah dengan Maria, ibunya Tuhan, ketika Maria umur 12 tahun dan Yusuf umur 90 tahun. Apakah data itu dari saya? Bukan. Dari sejarah kekristenan yang menceritakan. Oh, itu kan gak tertulis dalam Bible. Suruh siapa Bible gak nulis umur? Akhirnya umur berapapun bisa. Baru lahir pun bisa dinikahi berarti. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba, maka muncullah dari Al-Quran namanya ilmu fikih. Di dalam fikih, orang menikah itu minimal dewasa, harus bisa dikumpul. Ya, kumpul satu istri, satu rumah, wabana biha, kayak Rasulullah berumah tangga dengan Sayyidah Aisyah ketika beliau beranjak dewasa, ketika beliau berumur 9 tahun sudah menstruasi pertama. Keren kalau Al-Quran ada detail dewasa itu keluar menstruasi. Menurut kedokteran menstruasi itu minimal 9 tahun. Maka kalau sudah menstruasi berarti bisa hamil. Kalau sudah bisa hamil berarti sebutannya itu namanya wanita dewasa, bukan anak kecil lagi. Nah, di Bible kita baca Kejadian, Imamat, Bilangan, sampai Wahyu paling belakang, adakah aturan umur harus berapa? Enggak ada. Giliran mereka mengkritik Rasulullah, kenapa Rasulullah begini? Emangnya di kitab kamu umur berapa? Ya enggak, ini kan enggak pantas menurut logika saya. Kamu emangnya siapa? Kan begitu. Kadang kita berdiskusi itu ada satu yang kita lupakan. Apa? Ngacak yang besar. Maka ketika berdiskusi, bawalah pendapat pakar agar kamu terbukti berdiskusi secara ilmiah, bukan menurut saya. Maka saya di sini berdiskusi membawakan pendapat para pakar agar diskusinya jalan, karena mereka lah yang berpikir tentang kepakaran apa yang mereka ahlinya, bukan menurut saya. Anda siapa? Kan begitu. Oke, Bang. Jadi maksud Abang berarti anak yang berusia 9 tahun sudah menstruasi bisa kita nikahi gitu loh. Bisa nggak, Bang? Bisa. Sampai sekarang ini loh. Iya. Di titik sekarang di Indonesia bisa ya? Bisa. Loh, kok aneh ya? Izin sedikit Ustaz, saya ini kan kre dulu. Re, sekali lagi saya sampaikan ya, kalau kamu keberatan itu bukan keberatan pribadi ya Re, jangan buang-buang waktu kami yang mau belajar di sini. Kan Ustadz Wafi sudah tegaskan berkali-kali, kamu bawa data bahwa secara akademik itu terlarang. Dan yang kamu harus ingat, yang kamu bahas ini Nabi Muhammad SAW loh. Ya, seorang manusia yang berakhlak mulia. Kalau kayak kamu, jangan nikah dengan anak umur segitu. Kamu anak umur 25 tahun aja, jangan-jangan bokongnya nanti kamu sodok. Takut kita ya. Karena akhlakmu belum tentu seperti Nabi kami. Kamu bicara tentang Nabi kami loh. Kami umat Islam kalau ada yang mengikuti Nabi kami, boleh loh nikah sama bayi. Seandainya saya nih ya, punya anak bayi nih, mau Gus Wafi sama anak saya. Sama bayi sih? Loh, anak saya bayi misalkannya, makanya kalau kamu bicara tuh pakai critical thinking. Misal Gus Wafi, saya tahu akhlak beliau ini sempurna, misalnya baik, misalnya. Saya punya anak bayi aja, Gus rawat anak saya, jadikan istrinya jenengan. Saya mau pergi ke luar negeri cari kerja misalnya. Loh, kenapa saya tahu Ustadz Wafi kok otaknya enggak? Saya cabul otakmu kok. Kalau kamu nggak mungkin Re menikah dengan anak umur 10 tahun. Karena kamu sodok lubang pantatnya nanti. Karena otakmu kotor. Kalau Nabi kami ya akhlaknya mulia. Gitu. Siapa yang nikah dulu yang dipertimbangkan. Kalau yang nikah orang kayak kamu. Atau gini nih, Bang Ray pernah belajar tema niddah dalam keyahudian. Apa itu, Bang? Gini, Bang. Saya terangkan ya. Ini soalnya saya sih dari tadi pingin ngobrol sih, saya juga pingin memberikan masukan apa dan yang saya tahu gitu loh, Bang. Tapi kan kebanyakan abang-abang di sini yang lebih seolah-olah lebih tahu, lebih ingin untuk
memperjelaskan keislaman abang. Jadi silakan bang, saya jadi pendengar aja nggak apa-apa. Gini bang, di dalam perjanjian lama, itu kan kitab Yahudi. Perjanjian lama kan kitab Yahudi itu. Nah, di dalam perjanjian lama, para rabi Yahudi dan para pakar-pakar di kalangan keyahudian itu mempelajari yang namanya midras. Ada istilahnya midras, ada istilahnya Torah Shebe Alfi, ada istilahnya Torah Lisan, dan lain sebagainya. Nah, ada bab, ya, ada bab di dalam keyahudian itu namanya niddah. Niddah itu tentang hukum perempuan salah satunya, Bang. Abang mungkin tidak pernah dengar ini ya. Nah, di dalam keyahudian yang namanya niddah itu aturan perempuan menikah minimal umurnya itu 3 tahun, Bang. Minimal 3 tahun. Itu bukan kata saya. Itu pakar Yahudi sejak dulu. Sejak ada perjanjian lama itu memang aturannya minimal 3 tahun. Atau yang Uni Rifa katakan bayi. Ada nggak di Alkitab saya itu, Bang? Pecah, Ustaz. Ada nggak tertulis di Alkitab saya itu, Bang? Emangnya pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah tertulis dalam Al-Quran? Maksudnya saya tanya tadi yang abang bilang barusan. Ya itulah sana lagi. Gini bang, ya, itulah susahnya kita berdiskusi sama teman Kristen. Mereka selalu mengatakan, apakah itu tertulis dalam kitab saya? Kalau nggak tertulis, saya nggak wajib beriman. Padahal pertanyaan mereka, pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah nggak tertulis juga di Al-Quran. Nggak ada itu di Al-Quran. Kan gitu, Anda menodong kita ya seolah-olah Nabi Muhammad salah, padahal kasus umur itu nggak tertulis dalam Al-Quran. Tetapi giliran kita kembalikan kepada hukum niddah Yahudian, Anda kan mengaku, oh Bani Israel rohani, Yahudi rohani kata kalian. Gimana menjadi Yahudi rohani? Yang jelas-jelas kitab niddah saja Anda gak paham. Apakah itu tertulis dalam kitab saya katanya? Kalau di kitab abang aturan umur malah gak ada, lebih parah itu. Di dalam Bible aturan umur gak ada bang. Maka baru lahir langsung dinikahi boleh kalau dalam Bible. Kenapa? Aturannya gak ada di dalam Bible. Apakah harus umur 17 tahun? Gak ada di dalam Bible bang. Itu sudah mending kita pakai lidah kitab Yahudian 3 tahun baru bisa dinikahi kata orang Yahudi. Lah di kitab abang gak ada aturannya, berarti baru lahir langsung nikah boleh itu. Gimana itu? Ya juga orang ini ya Ustaz ya. Ustaz dari juga agama Kristen ini ya. Jadi mereka misalkannya kan nggak ada dilarang tuh nikah sama anak bayi. Berarti kalau mereka nikah sama anak bayi mereka nggak berdosa ya Ustaz, kan nggak dilarang kan? Nah, baru lahir pun boleh Uni karena aturan umur udah ada di dalam Bible. Maka ini namanya bukan penginjilan bang, pembiblosan. Ingat Uni, ganti istilah penginjilan itu Uni. Injil berbeda, tapi pembiblosan. Karena di dalam Bible, ya di dalam Bible itu tidak pernah ada aturan umur itu nggak pernah ada. Maka baru lahir. Betul kata Uni berarti meskipun dalam kandungan ya dalam kandungan belum lahir pun mau dinikahi langsung sah karena aturannya nggak ada dalam Bible. Bang, walaupun nggak ada aturannya dalam Bible seperti itu yang abang bilang, tetapi kita manusia ini berlogika yang baik bang. Kita kan manusia bukan hewan bang. Jadi kita bisa melihat kok masa anak bayi, anak yang baru lahir atau anak yang usia berapa tahun harus kita nikahi, kan gak masuk akal. Gitu loh bang. Berarti Bible lebih rendah daripada logika manusia? Bukan Bible lebih rendah, justru Bible lebih tinggi memberikan kita logika yang baik untuk berpikir kebenaran bang. Aturan umur masa sih menurut abang kita harus setelah di Bible tidak tertulis begitu dan kita harus bisa berarti seolah-olah bisa menikah bayi, bisa menikah anak, kan nggak logis bang, nggak bagus bagi kita. Terus, manusia. Aturan dalam Bible menikah itu harus umur berapa? Ya minimal kita sudah dewasa bang. Mana dalilnya di dalam Bible? Bukan mana dalilnya bang, bukan mana dalilnya, minimal kita sudah dewasa bang. Tidak harus anak kecil harus. Tunggu tadi Ustaz Wafi itu tanya aturan dalam Bible mana berapa menikah, kamu bilang dewasa, berarti kamu bohong barusan ya. Wah dibohongin Ustaz Wafi depan semua orang. Maksudnya kan saya tidak bilang datanya. Enggak, tadi Ustaz Wafi tanya. Bang Nada coba perbesar.
Ustaz Wafi itu tadi bertanya, kata Ustaz Wafi, di mana dalil pernikahan, batas pernikahan? Kamu bilang sudah dewasa dalam Bible. Mana dalilnya? Nggak ada. Berarti kamu bohongin Ustaz Wafi. Ih, jahat. Atau gini aja Uni, gini Saya tidak aja. bilang dalam Bible, Bunda. Saya bilang Kalau Kan sudah dewasa, kata abang kan kalau sudah dewasa, kalau meskipun syaratnya tidak dewasa tertulis. ini coba perbesar. Tunggu dulu, Iya, iya. Mas. Bentar, Pilih, Bu. Ustaz pilih, bentar. Sebentar ya, sebentar aja. Kata abang kan aturan memang nggak ada tuh di dalam Bible, tapi kita harus pakai logika minimal dewasa. Nah, wanita dewasa itu umurnya berapa minimal dan mana datanya? wanita dewasa umur berapa minimal ya Bang ya? Iya, tapi pakai data ya. Wanita bisa disebut dewasa minimal umur berapa? Ya minimal umur 17 tahun ke atas lah Bang, sesuai standar Indonesia kan? Datanya mana? Lah ini kan saya sudah bilang sama Abang, saya nggak punya data Bang akan hal itu, tetapi kita berlogika dong. Aduh, itu namanya Gitu loh. konsep. Bukan Ustaz Pilipo, bentar nih. Bang Pilipo dari tadi pengen ngomong nih. Kita kasih kesempatan bentar nih. Enggak, Bang saya Pilipo. nggak mau ngomong, cuma tunjukin ini aja. Ini dari fakta dan data Wikipedia. Cuma itu aja. Yaudah, oke, sip. Enggak, diperbesar sekali biar terlihat. Nih, Bentar. ini menurut Wikipedia ya, bukan menurut Islam ini nih. Ya, secara antropologis dan secara medis. Nih. Nah, menurut kedokteran adalah 9 sampai 12 tahun. Namun, Berarti betul ya. Secara kedokteran. namun perlu dicatat. Iya. Ya, secara dibaca aja kedokteran ini. berarti ketika sudah bisa menstruasi, berarti dia sudah bisa disebut dewasa. Ya, namun perlu dicatat bahwa ada variasi individu dan beberapa wanita bisa mengalami menstruasi pertama atau menarse sedikit lebih awal atau lebih akhir dari 9 tahun ini. Ada yang lebih dari itu secara kedokteran, ada juga yang kurang dari itu. Ini dari fakta kedokteran. Udah lanjut. Berarti dewasa kan? Gini loh Bang, orang di Indonesia sendiri kan kita hidup di negara Indonesia. Kita Aduh, Re, dari tadi, Re. gitu loh Bang. Iya, bentar Bang Pilipo, bentar. Udah, nanti kita rusuh di Komal. Re, diskusi itu yang beradab lah ya. Diskusi itu kita akademis ya. Bunda, saya juga beradab, Sebentar. Bunda. Stop dulu, Siap. sebentar. Iya. Kamu lanjut dengan Ustadz Wafi. Kan saya sudah bilang, mending bertanya saja. Karena kalau kita di sini tumpang tindih suaranya itu kita di pasar. Silakan kamu mending bertanya aja. Kalau kamu tidak punya data yang kamu bisa ajukan kepada Ustadz Wafi, nonsen. Udah kamu nanya aja ya, Dek. Tanyanya Dinda, lanjut. Gitu Bang, nanya aja, jangan membantah omongan saya. Karena gini Bang, setiap saya ngomong bangun tidur sampai tidur lagi dalilnya ada Bang. Beda sama abang di Komal dalam keadaan sadar saja tidak pakai data, apalagi abang tidur setelah ini. Itu. Hadza firaqu baini wa bainika. Inilah perbedaan kita dengan Anda Bang. Bukan gitu Bang, bukan saya nggak mau. Cuma kan maksudnya begini loh Bang, sangat tidak logis aja sih menurut saya. Tapi kalau memang itu doktrin atau suatu ajaran dan memang seperti itu dari apanya abang, ya oke, silakan, nggak masalah bagi saya. Maksudnya saya hanya berlogika aja Bang, gitu loh. Bagi logika saya, Al-Quran itu sangat mulia Bang, meminimal. Ya, itu bagi logika abang dan juga bagi logika saya. Alkitab itu sangat mulia Bang. Dengar dulu, Re. Iya, siap Bunda. Bagi saya, Al-Quran itu sudah sangat mulia. Minimal orang berumah tangga itu ketika wanita sudah menstruasi, tidak menabrak hukum kedokteran. Beda dengan Bible, gak ada batas umur, maka baru lahir pun langsung boleh dinikahi. Aturannya gak ada, gitu. Oke, siap. Coba dalam Bible ada aturannya, keren Bang, bukan niru-niru Islam, gitu loh.
Bang Rey kayaknya nggak paham arti pelanggaran. Arti pelanggaran Bang Rey adalah ada rambu yang dilanggar. Gitu loh. Nah, lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang? Atau saya tanya balik tentang di Belanda? Ya, sudahlah Bang, cukup sampai di situ karena Tunggu begini, Bang. gantian. Bentar kita nih di sini edukasi. Tunggu Bunda, tunggu. Gantian Ustaz Karena Wafi. begini Bunda, sabar dulu Bunda. Ya, kok baru saya Ternyata ngomong sih cuma- gantian. Gini loh Bun, kalau nggak akan berujung loh nantinya kan sementara abang ini ya. Kita bukan mau berujung nggak berujung di sini, kita mau edukasi. Gantian dong. Kamu sudah bertanya sama Ustadz Wafi, Ustadz Wafi menjelaskan. Sekarang gantian Ustadz Wafi bertanya kepada kamu untuk mempertanggungjawabkan agamamu sendiri. Lo lucunya kamu nggak ngerti agamamu tapi nanya-nanya agama orang. Kalau kami apologet ini ngerti agama kami sendiri, makanya kami tanya agama orang loh. Kalau Ya, kamu nggak ngerti agamamu sendiri, ternyata kamu tidak berani kritis terhadap agamamu, lah ngapain kau tanya-tanya agama kami? Kan lucu. Silakan tanya Ustadz. Jangan cuma maunya ditanya, nggak berani ditanya. Lanjut Ustadz, tanya Bukan balik nggak berani Ustadz. ditanya Bunda. Nanti giliran saya menjawab, nanti Bunda bilang gini-gini. Nanti kan dari tadi saya mendengar Saya ini. moderator. Saya akan Iya. mengkondusifkan komal ini supaya ndak ada terbuang sia-sia waktu para netizen yang nonton 5 juta jiwa yang nonton udah pakai kuota loh. Mereka tuh butuh ilmu. Siap, paham. Silakan paham, Ustadz Wafi, paham. tanya Ustadz. Gantian lah kamu aja. Begini Bang, kita karena tadi bahas pernikahan, coba kita melebar sedikit. Perintah menikah itu ada di dalam Bible Bang. Beranak cuculah kata Tuhan di dalam Bible Perjanjian Lama. Beranak cuculah kalian agar untuk mengisi bumi. Itu perintahnya ada. Pertanyaan saya, kenapa Paulus malah nggak menikah Bang? Berarti dia menentang ajaran Tuhan. Ajarannya beranak cuculah, ya beranak cuculah aturannya. Berarti kan kalau pengen punya anak dan cucu harus menikah kan? Tetapi Ya. kenapa Paulus itu tidak menikah? Dan apakah Paulus impoten Bang? Jangan-jangan. Sehingga tidak ada Oke, satupun wanita, tidak ada satupun wanita yang suka sama Paulus. Karena gini Bang, kalau Nabi Muhammad banyak riwayat wanita suka sama Nabi Muhammad, tapi beliau memilih wanita yang salihah. Bahkan ketika Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa hubbuka li?" Bagaimana cintamu kepadaku? Maka Rasulullah mengatakan, "Kal uqdah allati hiya ala haliha." Seperti ikatan yang tak pernah lepas wahai Aisyah. Keren. Banyak cewek yang suka sama Rasulullah. Sekarang pertanyaannya Paulus, kenapa dalam sejarah Paulus gak ada satupun cewek yang mau sama dia? Apakah beliau impoten atau memang hasrat gak normal atau gimana Bang? Itu beranak cuculah itu kayaknya di Kejadian 1 ayat 28 ya Bang ya. Di Perjanjian Lama banyak itu. Iya. Kan itu tidak diharuskan. Apakah itu ditulis di situ harus menikah, harus menikah? Ada nggak begitu tulisannya, Bang? Apakah itu Beranak diharuskan? cucu itu harus dengan menikah nggak? Iya, memang harus dengan menikah, tetapi akan hal itu kan tidak diharuskan. Apakah di situ ada unsur paksaan harus menikah, harus Oke, menikah, harus berarti menikah? Kan tidak. Perintah ini menurut Abang tidak harus. Lalu apa alasan dia tidak menikah? Ya, jangan tanya Kenapa dalam fakta sejarah nggak ada cewek yang mau ngedekati Paulus? Kenapa tuh? Dalam sejarah mana itu, Bang? Dalam sejarah mana, Bang? Anda pernah nggak baca ada wanita yang jatuh cinta sama Paulus? Kan nggak pernah. Iya. Ya katanya kan, iya kan. Terus Lah, kenapa dia itu kok tidak disukai oleh wanita? Kenapa Paulus ini? ya, kan masing-masing orang punya pilihan, Bang. Sama seperti Abang. Ketika Abang masih muda dulu, ya begitu loh, Bang. Logikanya, Bang. Jangan kok ketika Paulus nggak menikah dan apa kok menjadi pertanyaan yang seolah-olah ya ini masuk di, kan itu tidak, itu kan masing-masing orang punya pilihan, Bangku. Dan beranak cuculah itu kan tidak diharuskan untuk harus, apakah di situ firman itu berkata, "Oi, harus begini, harus begitu, harus beranak cucu." Kan tidak begitu, Bang. Lah, gini Bang, Paulus ini orang suci nggak menurut Abang? Paulus, ya menurut saya dia sama. Kan? Telek. Langsung ngelek, langsung kena azab sama Paulus.
Aku carikan Yang lagi ya. Aku carikan lagi ya di bawah ya. Yang Kristen yang naik ya, yang Muslim nggak perlu naik dulu ya. Fokus membiblosi ya, membiblosi gitu. Ayo gantian, ada Unirifa, ada Mas Bin. Enggak, aku moderator aja. Aku kalau ada Ustadz Wafi sama Bang Zuma, aku moderator. Aduh, ada musik. Aduh, Bang, kalau lagi minum tua jangan naik ke atas, Bang, please. Ya, kita lagi kajian ya, kita lagi edukasi. Teman-teman yang lagi di warung tua, kemarin Ustadz di Komal Nandar, ada orang Kristen naik ke atas Komal, buka celana dia Ustadz, burungnya diliatin ke kita. Kristen itu? Iya, Kristen lagi mabuk minum tua dia. Ya Allah. Kalau itu tidak parah, Uni. Kalau saya itu 3 hari yang lalu ada wanita naik langsung dikeluarkan susunya. Oh my god, apa orang-orang itu kok otaknya porno semua tuh? Makanya ke-ban akun saya sekarang 7 hari. Awas rungkat. Dah, jangan dibahas. Tunggu, aku lagi naikin, aku lagi pilih-pilih. Yang di bawah bilang oten dong ya, oten gitu. Yang Islam nggak usah naik dulu lah. Siapa yang tidur nih ngorok? Siapa ngorok ini? Gary. Bang Yonat, nggak usah dinaikin yang ngorok. Aku Kenapa Muhammad dicekik dalam gua Hira, lalu lehernya, lidahnya keluar 30 cm? Coba jawab. Ya, diam dulu ya, dijawab Ustadz Wafi ya. Diam dulu. Lanjut Ustadz. Di mana datanya yang dicekik itu, Bang? Tunggu saya lihat anunya, itu ya dalilnya. Oke. Kita terjemah per kata setelah ini ya. Kita terjemah per kata. Iya. Oke. Ini jadi pertanyaan saya, Bang. Sudah lama ini. Ya, nggak apa-apa. Tanyakan aja, Bang. Di sini Abang bertanya, saya menjawab nanti gitu. Aduh, yang Muslim saya silangin ya, tanda naiknya 70 orang mau naik. Ada di HP 1. Saya ambil kitabnya ya. Ini kitabnya. Yang ada Muhammad dicekik situ, Bang ya? Bang, tapi ini Bang. Saya ada di HP yang 1. Ini aja, Bang. Saya mau ini tanya ini di surah berapa ini? Ini, Bang. Ini tunggu dulu. Pertanyaan itu bagus tadi, biar teman-teman selesaikan dulu, biar dijelasin Ustadz Wafi. Nih. Iya. Ya. Mengapa Muhammad dicekik sampai matanya melotot dan lidahnya keluar? Coba. Oke, santai. Jadi Abang santai ya, jangan menghujat, Bang. Iya. Biar kita ngasih taunya juga enak gitu, Bang. Oke. Ini dibesarkan dulu. Biar aku besarin, Bang Yonat. Nanti kita double. Dah. Ya, ini ya kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Bang Jack di mute dulu, Bang Jack ya, biar gak kedengaran ya. Nah, ini bab pertama ya, ini ya, Kitabu Bada'il Wahyi. Kitab menerangkan awal-awal Rasulullah dapat wahyu. Ini yang nomor 3. Oke. Ini narasi yang sering disalahfahami sama teman-teman Kristen, lalu mengatakan ini Rasulullah dicekik. Oke, ini ya. Haddatsana telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair. Qala haddatsana Al-Laits an Uqail an Ibnu Syihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mukminin. Dari riwayat ini dari istri Rasulullah langsung. An Aisyah ummul mukminin. Aisyah ibunya orang-orang beriman, annaha qalat, beliau mengatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Rasulullah kalau mendapatkan wahyu biasanya akan bermimpi bagus, bermimpi baik. Nah, di dalam tidurnya. Maka fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis subhi. Maka Rasulullah kalau sudah bermimpi bagus, maka mimpi itu seperti cahaya di waktu subuh. Cahaya di waktu subuh, mithla falakis subhi. Nah, summa hubbiba ilaihil khala. Rasulullah kalau sudah mimpi bagus, maka beliau akan suka menyendiri, al-khala, menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Dan Rasulullah akan menyendiri nanti di gua Hira. Nah, ini nih. Ya, fayatahannath fihi
wa huwa ta'abbud. Maka beliau akan beribadah al-layali zawatil adad, beberapa malam di Gua Hira. Rasulullah kalau sudah akan mendapatkan wahyu, beliau biasanya akan bermimpi bagus dulu, lalu beliau akan suka menyendiri di dalam goa beberapa malam. Qabla ayan zi'a ila ahlihi, sebelum beliau pulang ke menuju ahlihi, keluarganya. Wa yatazawwadu lidzalik, dan Rasulullah akan membawa bekal. Dalam perjalanan menyendiri di Gua Hira, beliau akan membawa bekal. Summa yarji'u ila Khadijah, kemudian kembali kepada Sayyidah Khadijah, fayatazawwadu limithliha, terus seperti itu. Bekalnya habis, pulang ke rumah. Sudah turun kali Pak Wifi. Tunggu dulu. Ini kok malah bicara ini? Tunggu dulu. Iya, orangnya tadi tanya itu kan sudah ya, iya nggak apa-apa. Ini saya naik. Iya, saya masih ada Bang. Ya. Enggak kalau. Nah, jadi Rasulullah beberapa malam di Gua Hira, beliau itu membawa yatazawwad, bekal. Ketika bekal habis, datang lagi ke Sayyidah Khadijah. Yang saya tanya bukan itu, Bang. Tunggu dulu, ini hadis yang Anda tanyakan. Yang saya tanya bukan itu. Lengkap, ya. Salah sasaran jawabannya, Bang. Dengar, ya Anda turun saja, enggak apa-apa. Enggak mau dengar enggak apa-apa. Kita akan menjelaskan secara lengkap. Gitu ya. Nah gini, hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari Hira. Kalau Anda tidak mau mendengarkan tidak apa-apa, Anda turun saja. Saya akan menjelaskan ini karena pertanyaan ini sering ditanyakan. Enggak, Sirah Nabawi Bang, Sirah Nabawi Ibnu Hasim jilid 1 halaman 178 sampai 179. Oke, buka. Iya. Di situ yang benar, bukan yang itu maksud saya. Yang saya tanya, Sirah Nabawi Ibnu Hasim jilid 1 halaman 178 sampai 179. Oke, bagus. Di situ Muhammad dicekik sampai lehernya lidahnya keluar 30 cm dan matanya melotot. Siapa yang cekik dia, Bang? Oke. Panjek aja buka. Oke. Anda bisa open cam sekarang? Monggo. Enggak usah, baca aja dulu Bang, biar karena Anda menghentikan pembicaraan saya. Jadi Anda sudah mulai harus berani. Bukan jawaban yang saya minta. Bang, Sirah Nabawi itu ini rujukannya, Bang. Gimana sih? Iya. Ibnu Hasim jilid 1. Rujukannya pakai hadis ini. Iya. Coba. Ibnu Hasim jilid 1 halaman 178 sampai 179. Ya, dikatakan di situ bahwa Muhammad dicekik sampai matanya melotot dan lidahnya keluar 30 cm. Iya. Gimana itu, Bang? Open cam dulu. Ulang Panjek. Berapa? Iya, coba Abang open cam dulu, tunjukkan datanya kepada saya, coba. Sirah Nabawiyah. Unik. Ibnu Hasim jilid 1 halaman 178 sampai 179. Jack, kau yang mendalilkan, kau yang buktikan. Ustadz Wafi itu menunjukkan kitab sumber primernya, ya. Yang kau bilang itu menunjukkannya ke situ. Saya mau dibukakan. Ya udah kau yang buka. Kau yang buka. Sirah Nabawi Ibnu Hasim. Kau buka. Kalau cuma baca-baca gitu aku juga bisa. Kau buka kan datanya. Kalau nggak bisa kau penipu. Orang Kristen ini memang banyak penipu. Halaman 1. Kau. Memang kau nggak ada gunanya karena kau penipu. Di Kristen itu boleh berdusta dan segala. Sudah. Kalian Kristen itu tolong kalau bicara tuh jangan menipu, kami nggak percaya kalian penipu soalnya udah banyak kami bungkam ke penipuan kalian. Lanjut Ustaz. Ya, jadi inilah ya, ketika kita diskusi sama ini orang Kristen kok nggak ada adabnya. Guru saya lagi ngomong kok kamu ngomong. Saya maklum kalian nggak diajarkan adab, tapi kalian dikomal kami loh. Bawa Roh Kudus kalian. Kalau kalian nggak mampu, kalau Roh Kudus kalian tidak mampu, saya sudah aku turun kuludai Roh Kudus kau pneuma hagiosmu turun. Sabar. Kok nggak bisa pneuma hagiosnya diatur ini orang-orang ini kok nggak ada akhlak. Wajib on cam aja nih. Ya, jadi memang kita kalau berdiskusi dengan Kristen, jadi gini teman-teman ya, Kristen yang baik itu adalah oknum teman-teman. Itu perlu digarisbawahi ya. Kristen yang baik itu adalah oknum. Tapi mereka yang jahat adalah mayoritas. Kita bisa membuktikan itu di komal-komal. Ya, komal-komal mereka datang, saya masih menjelaskan, mereka memotong-motong seolah-olah salah, seolah-olah mereka yang menjadi orang Islam bertahun-tahun, padahal seluruh Sirah Nabawi itu rujukannya hadis. Makanya saya langsung baca hadisnya begitu.
Nah, sedangkan ini ya, saya lanjutkan dulu hadisnya. Kan dia itu tadi menframing Nabi Muhammad dicekik, matanya keluar 30 cm. Itu kan jelas kebohongan gitu loh. Kebohongan yang tidak akan pernah bisa dibuktikan. Tidak akan pernah bisa dibuktikan itu. Karena kalimatnya saja sudah buat-buat itu. Nah itulah ya. Jadi mereka yang menggaung-gaungkan agama kasih, tetapi mereka juga yang menampakkan bahwa mereka sama sekali nggak ada adab, nggak ada akhlak. Selalu mereka menggaungkan itu agama kasih, teman-teman. Tetapi di dalam Bible mereka nggak pernah tertulis satupun mereka diajari akhlak dan adab, itu nggak ada. Maka wajar mereka seperti itu, gitu loh. Gitu ya. Saya teruskan dulu, Mas. Ahwan Ustaz, saya ketawa dari tadi. Lanjut. Ahwan Ustaz. Lanjut Gus Wafi. Saya ketawa dari tadi sejak pertanyaannya yang pertama itu dicekik. Karena kan waktu belajar Fathul Bari juga di pondok pesantren, saya punya kitab seperti itu. Ada sama Fathul Bari, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, ada semua saya. Waktu belajar Fathul Bari juga, waktu saya mondok juga pas masuk ke daurah fikih ya, masuk fikih. Pertanyaan saya seperti dia gitu loh. Kok ada ya orang yang nanya kayak saya? Kan gitu loh. Kok aku seperti melihat diri saya lahir lagi gitu loh. Dan penjelasan Ustadz juga diambil dari Fathul Bari ini gitu loh. Sama. Dan lucunya cara bantahnya dengan cara bantah saya sama gitu. Iya. Lanjut. Jadi begini ya. Ini kan ya, hatta ja'ahul haq. Ketika Nabi ada di Gua Hira, sampai kebenaran datang kepada beliau, wa huwa fi ghori Hira, faja'ahul malaku. Nah, ini detik-detik yang dia tanyakan. Ketika beliau di Gua Hira, ada malaikat datang. Faqala, apa kata malaikat itu? Iqra. Bacalah wahai Muhammad. Maka malaikat Jibril Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari. Aku enggak bisa membaca. Qala fa'akhadhani faghattani. Nah ini ya, ini kalimatnya ya. Yang kata mereka mencekik itu ini, fagotto. Gotto ini berarti mencekik. Ada terjemahan Sirah Nabawiyah yang mengartikan kata gotto itu artinya mencekik. Ya. Seolah-olah mereka mencekik Nabi Muhammad sama lehernya. Nah, ini titik vitalnya. Kalimat fagottoni, maka malaikat Jibril ini bukan mencekik, ini merangkul ini. Kita buktikan dalam kamus ya. Apakah gotto itu bermakna mencekik? Kita buktikan dalam kamus, teman-teman. Saya buka kamus dulu. Usahakan Kristen yang naik on cam ya, biar meminimalisir penghujatan. Muslim Ustaz. Oke. Yang muslim naik turun dulu. Oke, ini ya. Kita lihat di kamus bahasa Arab, apalah gotto itu bermakna mencekik. Kita pakai kamus ini dulu. Saya banyak kamus ya. Kamus atau fik ya. Gotto ya. Kita lihat gotto, apakah maknanya mencekik, saudara? Biar kita ilmiah gitu loh, bukan hanya bisa nanya tapi nggak bisa nunjukin apa yang ditanya gitu. Nah ini ya, gotto. Apakah mencekik? Kita ambil ini. Gotto yaghittu ghattun ya. Ngerangkul ini ya. Mencekap, menutupi, merangkul. Ini gotto ya. Gotto yaghittu ghattun wa ghatitun. Apa artinya? Merangkul. Oke. Kita buka kamus lain. Ini kamus Al-Munawwir ya, kamus Al-Munawwir. Kita buka bab ghain. Apakah ghain itu mencekik gotto maknanya? Kalau mencekik itu nanti kita kasih tahu bahasa Arabnya ikhtanako. Kalau ikhtanako mencekik artinya. Jadi beda ya. Ini ya, gotto. Nih. Gotto. Kita cari gotto. Begitulah kalau kita ngobrol sama orang-orang seperti itu. Gotto, tidak ada ya. Gotto yang bermakna mencekik di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Di sini juga nggak ada. Nggak ada, teman-teman. Ini gotto, kita cari gotto dari mana ini, berarti gotto ini ya.
Nah, ini ghatta. Ini ya, ghatta, ghatton wa ghatiton. Artinya mencelupkan, membenamkan, mendekur. Ya. Tercelup, terbenam, gak ada artinya ya. Permulaan subuh, gak ada. Di sini juga gak ada yang berarti mencekik. Kalau mencekik gini, ikhtanako. Ikhtanako itu mencekik dari kata khonako, khoi nun kof. Kalau ikhtanako ada nih kho nun. Kita buka ha jim ha kho. Ustaz Wafi, Tunggu dulu ya. Menurut saya, kalau misalnya seandainya biar lebih jelas, ya saranku, mending kan itu tadi pertanyaannya kan. Ini ya, tunggu dulu ya teman-teman. Kenapa saat mencekik mendingan gini? Maksudnya gini, dijelaskan dulu. Pasir gurun, baru lagi dijelasin. Pasir gurun, tenang dulu. Kita diajari akhlak kan. Kalau orang ngomong itu jangan dipotong-potong gitu loh. Nah ini ya, khonako yakhnuku khonkun, artinya mencekik. Nah seharusnya pakai ini, khonako, bukan pakai gotto. Sedangkan lafal di dalam hadis, jadi sirah nabawi itu juga pakai hadis guys. Semuanya merujuk kepada hadis. Gak mungkin sirah nabawi cerita gak pakai hadis. Nah sedangkan di sini lafalnya bukan menggunakan khonako atau ikhtanako, tapi menggunakan lafal gotto. Fa'akhodani, maka malaikat Jibril mengambil saya, fagottoni, dan merangkul saya. Begitu saudaraku. Begitu ya jawabannya. Monggo yang lain kalau mau bicara. Oke, saya tanggapi ya. Maksudku gini. Itu kan dia tadi mengatakan bahwa kenapa pasir gurun. Sebelum kau tanggapi wajahmu pertunjukan. Ini gua juga. Nah gitu, biar enak itu kan, biar santun diskusinya. Nah, jadi gini, itu kan pertanyaannya itu tadi, kenapa saat Nabi Muhammad itu dicekik, matanya lidahnya itu keluar 30 cm. Itu buat kalau itu misalnya maksudnya gini, kalau misalnya ada kesalahan dalam bahasanya itu ya dijelaskan. Kalau misalnya juga pasir gurun, kamu punya telinga dek. Tidak ada itu tidak ada. Buktinya kalian tidak mampu menunjukkan dalilnya. Kalian yang menuduh, kalian yang mendalilkan. Kami meminta kawan, sebentar dulu. Kamu di sini tahu aturan nggak? Kawanmu tadi itu membawa fitnah. Kami minta mana datanya? Ada, ditunjukkan sama kawanmu datanya. Kau percaya kepada kawanmu tadi? Dia percaya kok. Oke, kalau begitu kau tunjukkan datanya. Kalau kau percaya, tunjukkan datanya. Coba tunjukkan di sirah nabawiyah ya, kata dia itu mana ada kata sampai matanya 30 meter, lidahnya keluar, gak ada itu. Itu bahasa murni orang Kristen itu yang sering buat-buat itu. Itu ajaran iblis dari Tarsus yang kayak gitu, ajaran iblis dari Tarsus. Kita wajar ada orang Kristen bertanya melebih-lebihkan seperti itu, wajar. Kenapa? Karena kita sering bertemu orang-orang seperti itu dan mereka itu tajamnya kepada pertanyaan Islam. Tapi giliran kita bertanya balik tentang kitab mereka, tidak ada satupun orang Kristen yang bisa berdiri tegak setelah mendapatkan pertanyaan dari kita. Gak ada. Ya oke, mau tanya apa kira-kira? Anda pernah belajar bahasa Ibrani? Belum, sorry. Saya nggak bisa. Belum nanya aja Anda sudah teper itu. Bentar. Gini, saya asli pure orang Indonesia, jadi saya nggak mau belajar bahasa yang tidak saya tahu ininya, yang tidak ada kepentingannya di aku. Iya, itulah Mas. Perdiskusian kita itu tingkat S1, S2, S3 dan doktor. Kalau kita kembali lagi hanya mengulas tentang bahasa terjemahan yang setiap tahun ada perbaikan, ngapain kita bahas kayak gitu? Kita itu ingin diskusi itu bertingkat. Saya menguasai bahasa Arab, maka lawan saya harus menguasai bahasa Yunani dan Ibrani, baru fair. Kalau saya paham bahasa Arab, lawan saya cuma modal terjemahan, apalagi terjemahan yang baru Bible versi kedua ini tahun 2020-an,
Ya, itu gak fair namanya. Mending Kristen bertanya, saya menjawab saja. Begitu, Bang. Nah, oke, aku mau tanya. Oke, aku tanya ya. Iya. Mengenai tadi kan tadi datanya mana tadi? Bisa nggak nunjukin data tadi itu? Yang Oke, saya juga nggak pernah belajar Al-Quran gini. Aku juga nggak pernah belajar Al-Quran. Jadi saya juga tadi itu mau meluruskan pertanyaan supaya pemberian jawaban itu lebih singkat, padat dan jelas. Jadi mudah dipahami sehingga tidak berbelit-belit. Walaupun pada penjelasan daripada Ustadz Wafi tadi itu nggak ada saya menangkap apa-apa. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan pertanyaan. Karena yang saya jelaskan ini adalah bahasa Arab dengan kamusnya. Jadi wajar. Orang yang hanya bisa Indonesia tidak akan pernah paham sampai hari kiamat itu. Ya, masalahnya gini. Ya oke. Jadi gini. Kita skip dulu untuk pertanyaan itu. Kan jenengan kan mau bilang kalau Kristen mau bertanya, oke. Silakan ditanggapin. Itu tadi kan sudah sempat pembahasan. Tunggu dulu, sebentar dulu, brother, kamu bentar dulu. Kamu bilang tadi kamu percaya dengan pernyataan kawanmu, tapi kamu ternyata nggak tahu juga. Berarti kamu gampang dibodohi. Enggak, soalnya dari jawaban Wafi itu nggak saya temukan juga penyangkalan dari pernyataannya. Makanya saya percaya. Sudah dibilang nggak ada peristiwa dicekik, peristiwa keluar mata lidah, nggak ada sama sekali. Ya udah kita nggak usah bahas itu. Nggak ada. Kalau nggak ada, gimana Anda mau meminta bukti? Orang faktanya nggak ada kok. Dalilnya mana? Kalau ada Nabi Muhammad dicekik, dia bilang di sohi ini sohi itu, mana? Cuman bilang aja alamat tapi nggak ditunjukkan. Kita kan sepakat untuk nge-skip itu pertanyaan. Saya juga nggak bisa menemukan jawaban dari Gus Wafi, ya. Gus Wafi, pertanyaan saya juga nggak bisa buktikan toh. Nah, saya mau kan Gus Wafi tadi mau minta pertanyaan dari saya. Nah, ini saya mau tanya. Itu terkait tadi sudah dibahaskan yang tentang pernikahan anak di bawah umur. Nah, itu tadi sempat saya menyimak dan yang diturunkan itu tadi memberikan data atau nggak ada datanya. Yang nanya tadi nggak bawa data. Dari Google katanya pasir turun. Sesuai dengan ilmu kedokteran, ya, seorang perempuan itu dikatakan dewasa secara fisik, secara biologis itu umur 9 tahun sampai 12 tahun. Nah, logikanya sekarang itu kan aku juga nggak tahu apakah benar kalau misalnya si Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah itu umur 6 tahun, berarti kalau misalnya di umur segitu berarti masih belum matang secara biologis gitu loh. Memang betul nggak ada larangan, tapi secara biologis itu sudah, kita berlogika dulu aja lah. Memang berlogika lagi akhirnya. Ya tuh kita menanggapi sesuatu hal itu pakai logika, bukan pakai dengkul toh. Ya, datanya ada nggak? Yo. Selamat datang di kebenaran. Bukan masalah data. Sekarang saya nanya ke kamu. Saya bilang di dalam Lukas pasal 9 ayat 12, Yesus itu salto belakang 15 kali. Kau percaya nggak? Ya nggak ada, gitu loh. Iya, karena saya nggak punya data. Lah, masalahnya gini. Itu beberapa kali juga sudah dibahas. Maksudku gini, kalau memang itu Nabi Muhammad tidak menikahi Aisyah di umur 6 tahun, dibuktikan tuh. Soalnya gini, di beberapa, apalagi di roomnya Edis TV sering dibahas itu. Jadi kalau memang betul, memang itu salah. Soalnya Edis TV itu sering membukakan itu Al-Qur'annya. Edis TV, kau dengar. Sekarang saya minta satu ayat Al-Qur'an yang menyatakan Nabi Muhammad menikahi anak 9 tahun, 6 tahun,
kau tunjukkan dulu. Sama seperti aku mengatakan Yesus salto belakang 15 kali dari pohon ara sampai ke Danau Yordan. Sampai ke Sungai Yordan 15 kali dalam sehari. Gitu loh. Maksudnya gini, kalau enggak ada datanya. Kalau nggak ada data berarti saya congor namanya. Orang nggak ada ayat seperti itu kok. Nggak ada berarti. Nah nggak ada berarti. Gini, kalau nggak ada apanya yang mau dipermasalahkan, Pak? Ini brother, kan sering teman-teman Kristen itu mengatakan begini kan, kalau tidak tertulis dalam Bible maka kita tidak beriman, kan begitu kata teman-teman Kristen. Nah, gimana? Kalau tidak tertulis dalam Bible maka tidak wajib diimani, betul? Kalau tidak tertulis dalam Bible tidak wajib diimani, betul? Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Enggak, jangan panjang-panjang. Kalau nggak tertulis dalam Bible, wajib diimani enggak? Enggak, kalimat sampean itu tidak tertulis di dalam Bible gitu loh. Lah, ini pernyataan orang Kristen yang sedang saya ungkapkan. Banyak teman Kristen mengatakan kalau nggak tertulis dalam Bible itu nggak wajib diimani, betul nggak? Betul, oke. Oke, nah pernikahan Sayyidah Aisyah itu nggak tertulis dalam Al-Quran. Ngapain kalian sibuk gitu loh? Enggak, maksudnya gini, kalau memang tidak ada. Gini gimana sih? Gitu loh. Orang nggak ada. Nggak ada gitu. Bagaimana kau mau mempersoalkan sesuatu yang tidak tertulis? Sama seperti aku mempersoalkan Yesus salto belakang dari pohon ara 15 kali. Nggak tertulis, ngapain saya persoalkan? Orang yang mempersoalkan Yesus salto belakang sambil buka celana dari pohon ara, jadi gini, itu nggak tertulis. Terus saya persoalkan, itu saya gila namanya. Paham nggak sih? Bukiman. Syaratnya orang Kristen bertanya kan harus tertulis dalam Bible. Nah, yang ditanyakan juga gak tertulis dalam Al-Quran. Maksudnya gini loh, kita gini, kalau misalnya Al-Quran ini ada final daripada terjemahan, soalnya gini, kita nggak bisa menganalisa secara final yang namanya Al-Quran. Kenapa ada hadis juga? Apa sih? Ngapain pakai terjemahan? Orang kita belajar bahasa Arab susah-susah kok masih mau pakai terjemahan. Buat apa saya mondok 10 tahun kalau cuma pakai modal terjemahan gitu loh? Apa bedanya sama anak SD nanti? Modal terjemahan kepada orang yang nggak paham bahasa Arab. Gitu loh. Menurut teman-teman Kristen itu ya pelajaran bahasa Inggris buang aja karena kita orang Indonesia. Pelajaran bahasa daerah ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, buang itu di pelajaran SD SMP itu. Karena kita orang Indonesia, harus belajar Indonesia aja, kan begitu kan? Buang aja itu pelajaran di SD itu. Ngapain belajar bahasa Inggris? Kan begitu kan? Immanuel on cam, Immanuel. Hey, Paulus. Halo. Yes, ya. Silakan on cam, Ustadz Wafi on cam, ente on cam. Kabarnya? Iya on cam, brother. Ustadz Wafi on cam, ente on cam. Ustadz Adam on cam, saya on cam tuh. Jangan on cam. Orang nggak ada permasalahkan. Sama seperti saya mempermasalahkan Yesus salto belakang dari. Agak kabur apakunnya, agak kabur kameranya nih. Nggak apa-apa. Pakai baju tapi brother, pakai baju. Ini di hadapan. Kameranya ada Roh Kudusnya itu gak kelihatan. Coba kayak mana wifi? Enggak, kameranya kamu kok gak jelas. Kabur dia. Kayaknya kalau digosok pun apanya ini kameranya apa udah lama apa handphone ini. Perlu dibawa ke apa ke reparasinya ini. Reparasi. Lanjut. Kurang bagus kameranya. Tapi kalau kamera belakang dia bisa juga sih. Hanya kamera depan ini aja dia yang jadi nggak kabur dia. Satu itu brother, cuma ganti laptop itu. Ganti apa? Cuma ganti touchscreen-nya saja itu, sama seperti HP saya. HP saya ini juga begitu dulu. Cuma touchscreen 15.000 aja bagus. Oke. Silakan, Immanuel, silakan sama Ustadz Wafi ini. Silakan. Uni Ripa, standby. Si Uni malah tidur. Tentang apa ini? Tentang materi tema kalian ini, Paulus penipu. Oh, Paulus penipu. Itu Paulus penipu. Terserah Anda, Bang, mau tanya apa? Biar guru kami menjawab. Terserah Anda.
Tapi ketika Anda sudah bertanya, jangan kabur ya. Enggak. Artinya gini loh, sebenarnya pembahasan yang enak itu dia dua arah, memberikan kesempatan juga yang berimbang untuk saling tanya jawab. Begitu aja. Artinya biar janganlah artinya didominasi sehingga 80-20, 80% kalian yang terus bernarasi, sehingga ketika kami bernarasi, tamunya bernarasi, kalian cut begitu. Akhirnya nggak imbang. Karena gini Bang, tadi temanya itu Kristen yang bertanya, Islam yang menjawab itu loh. Maka wajar kita lebih banyak menyampaikan. Atau sekarang kita balik, kita bertanya, Anda yang menjawab, gimana? Apa aja, relax saja. Saling tanya, dikasih kesempatan, saling kasih kesempatan aja. Saya kasih ruang untuk bertanya. Yang penting bawa data Bang ya. Kalau cerita data ini pun kita harus paham juga. Gini dia. Gimana? Katanya mau kita bertanya, menjawab, nggak usah pakai data. Gini Wafi, gini. Beda kalian yang penghafal itu, kami nggak gaya penghafal. Jadi kami contohnya kalau nggak ada, aku nih pakai satu handphone nih untuk mengetik-ngetik itu, untuk contohnya kan bisa saja cari di Google sih. Di mana terus muncul kita sikat dapat beberapa. Punya Bible di rumah. Punya, tetapi mencari-cari itu kan agak-agak sulit juga. Tahu kita ayatnya itu, tetapi spesifiknya kan nggak semudah itu ya kita hafal-hafal. Berarti abang jarang baca Bible berarti? Bukan jarang, masa nggak hafal. Kalau ngerti atau nggak? Contoh, beberapa ayat yang ku hafal aja nih, Lukas 1 ayat 37. Tapi bisa saja nggak connect ke pertanyaanmu. Untuk apa? Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya kan dari tadi. Tetapi kami bukan penghafal, itu pula masalahnya. Ya, dari tadi itu kan memang Kristen bertanya, kita yang menjawab. Maka kita harus menampilkan data. Kalau dibalik, kita yang bertanya, abang yang menjawab, abang harus ngeluarin data kayak saya. Gini aja Wafi, gini aja kita. Sebenarnya inti dari perdiskusian ini adalah kita kan saling klaim, artinya ada yang benar, kamilah yang paling benar. Anggaplah dulu itu kita ini. Sebenarnya dalam beragama ini, sebentar dulu Filipus. Dalam beragama ini, bagi kalian Kristen itu salah dalam beragama, salah sembah lah contohnya dulu. Di saat kami Kristen ini menyembah Yesus, pendapat kalian itu salah sembah. Seharusnya bukan Yesus yang disembah, Yesus itu utusan, kan begitu pendapat kalian. Jadi pendapat kami, Tuhan itu, Yesus itu begini. Jadi yang kalian itu nggak tepat juga. Islam itu tidak tepat bagi kekristenan. Oke, sekarang pertanyaan saya begini. Pernahkah Tuhan atau Bapak, Sang Bapak, mengatakan Yesus adalah firman yang hidup? Pernah nggak? Kerangka acuan kami kan dari Bible. Contohnya dari Yohanes. Kan kata Anda yang mengklaim Yesus itu begini begitu Bapak, Tuhan. Maka kita tanya sekarang nih, Bapak pernah nggak mengatakan Yesus itu firman yang hidup? Coba dijawab. Soal kau itu memberikan salah soal, kau lah namanya salah soal. Soalmu itu sudah nggak tepat. Jadi yang benar gimana? Yang benar gimana? Yang mengatakan Yesus itu firman hidup siapa? Coba, yang benar yang mengatakan Yesus itu sebagai firman yang hidup itu siapa? Berarti. Sebentar dulu, Wafi. Pertanyaan yang benarnya, kenapa? Apa? Dari mana acuannya Yesus kok jadi firman? Kenapa kau katakan Yesus itu sang firman? Contoh. Tentu saja jawabannya adalah dari Alkitab, yaitu kitab Yohanes. Kan begitu. Oke. Yohanes tahu dari siapa? Yohanes kan muridnya Yesus. Oke, mana data Yesus pernah ngajari Yohanes dia firman yang hidup? Loh, itu udah salah soal kau. Apa ini anak? Sekarang contoh Wafi. Berarti kan pendapat pribadi Yohanes. Sebentar. Pendapat pribadi Yohanes, Yesus itu firman. Padahal Yesus nggak pernah ngajari seperti itu, betul? Sabar, Wafi. Kau jangan menyeret pada kesimpulanmu. Jangan dulu menyeret pada kesimpulan. Nggak boleh begitu. Contoh nih, sama juga kalau aku balik samamu. Di mana di Al-Quran ada kata-kata asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Kan nggak ada juga. Kalian kan itu kan hasil penggabungan. Adakah komplit dia ayat itu langsung di Al-Quran? Komplit dia seperti itu? Ada. Kalau ada gimana? Dua kalimat syahadat itu adakah komplit di Al-Quran? Ada. Kalau nggak ada, kalau ada gimana?
Coba buktikan. Mana? Enggak, kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Buktikan aja. Loh, enak aja dari tadi. Tapi tidak mau resiko. Kasih. Wiliran kita mau jawab data, kita yang dimintai data dari tadi. Kamu dari tadi gak buka data sama sekali. Apa yang Anda tanyakan saya jawab. Ada, tapi sekarang saya yang bertanya, saya minta dulu datanya. Malah dibalik lagi. Apa bedanya sama Kristen-Kristen yang tadi saya disuruh buka data? Oke, tanyalah Wifi, tanyalah. Yuk, mana data bahwa Yohanes pernah diajari awalnya firman bersama Allah, firman adalah Allah. Kapan Yesus ngajari itu kepada Yohanes? Mana datanya? Kalau data spesifiknya nggak ada. Nggak ada ternyata. Dan terus? Berarti itu pendapat pribadi Yohanes? Itu adalah ucapan Yohanes selama dia bersama dengan Yesus. Ya mana data sejarahnya mana itu? Kalau kau mintakan itu nggak ada dalam kitab begitu. Gak harus kitab atau bukti sejarah yang lain gak apa-apa. Gak tertulis dalam Bible gak apa-apa. Gak tertulis dalam Bible gak apa-apa. Itu aku bilang nggak ada. Gak ada juga. Nggak ada juga. Sekarang tunjukkan di mana ayat mana di Al-Qur'an asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tertulis secara komplit dia langsung. Di ayat berapa? Coba katakan. Sampean bisa bahasa Arab? Nggak usah, tunjukkan saja. Loh, nggak tahu bahasa Arab. Gimana saya mau menunjukkan Anda bacanya aja nggak bisa gitu. Tunjukkan aja. Ini 6.000 ini tahunnya bahasa Arab ini sebagian. Saya ngomong sama Anda bukan sama ngomongnya orang 6.000. Kalau orang Kristen, kalau saya tunjukkan ayatnya, apakah Anda bisa bahasa Arab? Agar begini kawan, agar jangan diskusi itu saling menjebak, tapi mencari kebenarannya. Saya kalau tampilkan Al-Quran, apakah Anda bisa baca? Kalau bisa baca, saya tampilkan ini. Aku bisa baca. Bacakan sajalah. Bisa baca, Anda bisa baca? Nggak bisa aku baca Al-Quran. Lah, nggak bisa. Gimana saya mau menjelaskan kalau Anda baca aja nggak bisa? Jangan bersembunyi kau Wifi di balik ketidaktahuanku bahasa Arab. Tidak tahu, ini pertanyaan udah ratusan kali ditanyakan oleh orang Kristen dan Ustaz Wafi mampu menjawabnya. Apa untungnya aku mempelajari bahasa Arab? Apa pentingnya aku belajar bahasa Arab? Ya agar Anda tidak nanya-nanya pertanyaan konyol kayak tadi. Jadi pertanyaan gini, hanya karena orang Kristen tidak bisa bahasa Arab, lalu orang Kristen tidak bisa bertanya tentang Al-Quran. Lah, orang Kristen boleh bertanya Al-Quran, tetapi ketika pertanyaannya berkaitan dengan lughatnya, bahasanya, maka syaratnya bisa bahasa Arab. Nah, sekarang tunjukkan aja, jangan berputar-putar Wifi. Anda bisa nggak bacanya? Saya tunjukkan Anda bisa nggak bacanya? Tunjukkan dan bacakan saja. Inilah jawaban dari pertanyaanmu, itu aja bilang. Astagfirullah. Gimana saya mau menunjukkan Al-Quran? Itu pertanyaan enteng, Bang. Tunjukkan aja. Pertanyaan berat itu bagi kita. Tunjukkan. Aduh. Abang itu bertanya tentang bahasanya, mana yang konteksnya seperti asyhadu mana di mana itu tertulis lengkap dia bahwa Allah itu mengajarkan jika kau masuk Islam bacalah ini maka itulah sahnya kau jadi Islam. Oh, nambah pertanyaannya, guys. Pertanyaannya nambah. Dan makanya aku bilang tadi, pertanyaannya nambah lagi. Kau gabung-gabungkan. Ya enggak lah, bukan digabung-gabungkan. Anda kalau nggak paham bahasa Arab pasti Anda akan berkata seperti itu. Wifi, alangkah sebenarnya kan, janganlah kita membuat pertanyaan yang memang kau sendiri sudah tahu jawaban itu nggak akan ada. Loh, yang bertanya kan kamu tadi, gimana sih? Nah, contohnya nih, makanya aku balikkan samamu, karena pertanyaan ini pun sebenarnya nggak ada yang komplit begitu. Allah mengatakan jika untuk jadi Islam maka kau harus mengucap 2 kalimat syahadat. Aku memaksakan pertanyaan yang nggak ada juga sama kau, kan pantang begitu. Apa sih? Yang kamu tanyakan ada, tapi syaratnya kamu harus bisa bahasa Arab. Wifi gini Wifi, tunjukkanlah ayat di Al-Quran yang menyatakan Allah memerintahkan ucapkan 2 kalimat syahadat maka engkau jadi Islam. Itu syarat sahnya. Contohlah dulu, mana 2 kalimat syahadat itu di Al-Quran? Gini Bang, gini ya. Di dalam Al-Quran itu ada ayat begini. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
Di dalam Al-Quran ada ayat, kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad dalam segala hal. Ingat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu syahadat anna itu perintahnya Muhammadar dari Rasulullah. siapa Mana kalimatnya? itu di Al-Quran? Ini lagi dijawab loh. Kau aja bertanya ini nggak sopan, nggak sambil tiduran, Surat ini botol, ayat nggak ada sekian. Di situ sopan, ayatnya. Kenapa kita susah nggak ada kali menjawab? adab. Apa sih? Gimana sih Bang? Maunya abang itu gimana? Maksud begini, Ayat, kan tadi kan sudah saya jawab. Ayat bahwa kita harus mengikuti Nabi Muhammad segala hal, maka kamu akan selamat. Ada surah An-Nisa ayat 115. Buka lalu baca. Wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana asyhadu an la ilaha illallah yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Itu ayatnya. Bukan, dua kalimat syahadat itu maksudku di Al-Quran. Oke, kita baca di dalam surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Ayo, ada Muhammadnya. Wa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dua kalimat syahadat itu mana di Al-Quran? Kok jadi ulul ilmi siapa? Itu dia tadi botol. Makanya kau tidak tahu bahasa Arab, jangan bantah orang yang pakar bahasa Arab. Makanya gini, Bang. Itu Nabi Muhammad. Bertanyanya saja kamu nggak sopan sambil tiduran. Bertanya sama ustadz kita. Botol, nggak ada sopan, nggak ada adab kayak babi. Begini kawan, makanya alangkah pertanyaan itu saling membuka kebenaran, lalu kita mendapatkan sama-sama. Buka aja surah Ali Imran ayat 18, coba buka. Buka aja dulu, buka. Mana ada sama aku Al-Quran? Aku Kristen. Giliran kita kasih tahu, buka aja gak bisa. Gimana orang ini? Gini lah ya orang-orang Kristen itu guys. Kalau kita minta data, mereka mustahil mengeluarkan data. Tapi kalau mereka bertanya tajam ke Islam, maka Islam harus menunjukkan data. Kita yang nonton ini 6.000-an, enaknya itu sama-sama dapat ilmu loh. Buka ilmumu, ku buka ilmu kami, kita sharing-sharing ilmu. Kapan kamu buka ilmu dari tadi? Kita bertanya. Kau tidak pernah membuka Alkitab atau Bible, nggak pernah ada data. Kamu congok. Agar jangan hanya mengenak-enakkan kuping aja kita yang dengar di bawah ini. Gitu maksudnya. Dari orang pada terketawa bawah, pada protes juga. Kau itu bertanya saja nggak ada sopan. Habis satu ayam. Udahlah ya, kurang nggak ada dapat ilmunya. Apa orang ini? Ilmu apa kau? Dari tadi diminta data, nggak mau minta data, ngotot. Diskusi nggak ada sopan, sama di depan ustadz nggak ada sopan. Ya, Kristen kan memang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru gak ada pelajaran adab kan. Tapi wajar kayak gitu teman-teman. Ya wajar, saya aja belajar adab nanti masuk Islam kok. Makanya masih ada bahasa-bahasa kebun taman safari. Mas Filipus saja mengakui baru masuk Islam ada pelajaran akhlak dan adab. Jadi wajar. Ya iyalah. Saya aja makanya kalau ada yang manggil saya Ustadz itu saya paling malu gitu loh. Karena apa? Aku baru belajar Islam, belajar adab setelah saya mengenal Islam. Gak ada tuh kalau bicara sama pimpinan agama orang itu sambil tiduran, sambil buka baju. Gak ada itu diajarkan di Kristen, gak ada. Gak ada. Maka biasa aja mereka begitu. Terus kalau bertanya harus tajam, tapi kita nggak boleh ditanya balik gitu loh. Tadi kan sudah saya juga bantu sudah bantu ya, mau cobalah mudah-mudahan dia paham gitu loh. Bertanya kepada sesuatu yang tidak ada dalilnya itu sama aja orang botol gitu loh. Bertanya Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun dan kemudian berumah tangga umur 9 tahun. Mana ayatnya dalam Al-Quran? Gak ada ternyata. Sekarang saya tanya, Yesus salto belakang sambil buka celana dari pohon ara jatuh ke sungai Yordan. Di Alkitab, mana datanya? Nggak ada. Tapi kalian harus jelaskan. Karena saya nanya nih. Orang Kristen harus menjelaskannya. Karena saya bertanya pokoknya saya bertanya. Yesus salto belakang sambil buka celana dari pohon ara jatuh ke sungai Yordan. Dan kalianlah harus membuka data. Nah, sekarang Filipus mana datamu bertanya begitu? Ya, ini pokoknya pertanyaan saya. Loh, botol. Orang nggak ada dalam Al-Quran dipersoalkan. Sama seperti saya mempersoalkan Yesus.
salto belakang, loncat dari pohon ara sambil buka celana jatuh ke Sungai Yordan. Ada nggak datanya? Nggak ada. Tapi kalian harus menjawab. Nah itu saya botol namanya. Nah mereka nggak paham seperti itu. Dari tadi ayatnya udah jelas, dikasih ayat, dibahasa Arabkan, diartikan, datanya sudah jelas. Disuruh buka nggak mau, disuruh percaya nggak dia enggan. Percaya nggak mau, dikasih data nggak mau. Disuruh menjawab versi Bible nggak tahu juga, tapi ngotot. Sungguh nekat yang nyata. Umat Paulus si botak berambut gondrong. Oke.